Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi bersama kita di podcast Voice Talent. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan selalu opening ya Mas ya. Siap. Baik, untuk saat ini saya bersama dua narasumber terkait dengan kegiatan yang kita berlokasi di Hotel Lawaka. Nah, silakan, saya Yudhistira bersama Saya Ambar Subekti selaku penanggung jawab kegiatan FGD ini. Hari ini kegiatan ini kan merupakan keberlanjutan dari kegiatan kemarin terkait dengan temu usaha, dan ini kita mencoba untuk memberikan ruang kepada Pemda dalam kegiatan fokus group discussion. FGD ya. Silakan Pak, dengan Bapak siapa? Saya dari Sueri, saya sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan ini. Dalam hal ini kita mendukung penuh semua kegiatan untuk membangun kehutanan. Pertama, kita yang ada di KPH membangun kehutanan secara utuh dan terintegrasi dengan SIPU CNBP. Itu aja. Terima kasih. Oke, pengusaha ya. Nah, kemarin itu gimana kegiatannya? Dengan berapa peserta? Tujuannya apa gitu? Oke, jadi kegiatan yang dilaksanakan kemarin ya tanggal 11 November 2025 itu kegiatan terkait temu usaha para kelompok perhutanan sosial atau KUPS dengan mitra usaha kehutanan, dalam hal ini perusahaan perusahaan mitra kehutanan yang bergerak di bidang kehutanan, khususnya hasil hutan bukan kayu. Nah, jadi kegiatan kemarin itu kita memfokuskan adanya kerjasama pemanfaatan hutan pada areal kehutanan sosial antara kelompok kehutanan sosial ini dengan mitra. Jadi ada keberlanjutan pengelolaan hutan untuk memastikan nilai-nilai ekonomi dan pemanfaatan hasil hutan, tentunya tetap memperhatikan kaidah-kaidah konservasi dan kaidah-kaidah perlindungan di wilayah perhutanan sosial. Nah, memang kegiatan kemarin itu yang dilaksanakan di sini juga di Hotel Lawaka itu mengundang kurang lebih 60 orang yang di dalamnya ada kelompok perhutanan sosial, terus ada mitra kehutanan, terus ada beberapa yang dari NGO juga. Nah, ini kenapa kita perlu mengundang NGO, karena NGO ini di beberapa tempat juga sangat eksis untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan perhutanan sosial. Nah, kedua kegiatan hari ini yang dari kemarin dengan yang hari ini itu difasilitasi oleh RBP Red Plus. RBP Red Plus itu merupakan anggaran dari dari BPDLH, Kementerian Kehutanan, yang difokuskan untuk kegiatan-kegiatan untuk penanganan emisi gas rumah kaca, terkait dengan perlindungan ekosistem, terus juga terkait dengan pelestarian alam, dan kegiatan-kegiatan khususnya untuk kegiatan-kegiatan perhutanan sosial. Nah, kegiatan hari ini ada hubungannya dengan kegiatan kemarin. Kalau masih nyambung kegiatan kemarin, karena kalau kemarin kita mengundang kelompok perhutanan sosial dengan mitra, nah hari ini kita mengundang OPD yang ada di Pemda Tojo Una-Una, karena ada beberapa ada gap. Selama ini kita malah mengidentifikasi ada gap antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten terkait dengan kewenangan. Karena kita ketahui bahwa persetujuan pengelolaan kehutanan sosial ini diterbitkan oleh Menteri Kehutanan. Nah, terus juga kita di KPH ini merupakan UPTD dari Dinas Kehutanan Provinsi. Nah, ini yang coba kita sinergikan hari ini, FGD ini, terkait dengan bagaimana Pemda ini mengambil peran dalam hal pengelolaan perhutanan sosial pasca izinnya.
Nah, jadi kita fokusnya di pasca izin supaya Pemda, khususnya Pemda Tojo Una ini sangat apa namanya, bisa merespon dan bisa mengetahui bahwa potensi di wilayah Tojo Una ini besar, dan ada 23 areal persetujuan perhutanan sosial yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan. Jadi ini tujuannya sebenarnya kita coba mensinergikan program-program ini, karena ada beberapa masalah sebenarnya yang pernah dihadapi terkait dengan kewenangan tadi. Mungkin kegiatan FGD ini kita bisa membuka peluang itu, dan bisa ada nanti juga ada rumusan ya, ada rumusan terkait dengan bagaimana tindak lanjut pengelolaan perhutanan sosial, khususnya lebih ke peran Pemda. Bisa jadi nanti kegiatan-kegiatan atau program perhutanan sosial ini dapat dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una. Baik, saya beralih ke Pak Darwis. Pak Darwis, terkait dengan kegiatan FGD hari ini, gimana persiapan dan juga apa yang dilakukan kemarin sampai mudah-mudahan sukses untuk hari ini? Oh iya, kalau untuk persiapan kita ini jauh sebelumnya kita sudah laksanakan dan kita diskusikan bagaimana supaya kegiatan, terutama kegiatan yang kemarin, sambung lagi dengan kegiatan hari ini, ada ketersambungan. Nah, kita sudah rapat supaya agenda kegiatan ini berjalan dengan lancar. Nah, jauh sebelumnya juga kita sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan para mitra, kemudian dengan para pengelola izin perhutanan sosial kita sudah laksanakan. Nah, ini kita agendakan dua kegiatan ini supaya terintegrasi antara Pemda dengan pelaku usaha, kemudian dengan pemangku izin perhutanan sosial yang ada. Kita masih lanjut di podcast bersama dengan Pak Ambar dan juga Pak Darwis. Nah, kita ke sesi terakhir. Nah, kita mau tanya terkait dengan harapan, gimana harapannya Pak Ambar terkait kegiatan temu usaha kemarin dengan kegiatan yang bakal berlangsung? Iya, harapan yang diharapkan ya, dia diharapkan tercapai dan mungkin bisa dicapai dengan beberapa hal sebenarnya ya. Jadi kalau kemarin itu temu usaha, final dari suatu program itu atau garis capaiannya itu adanya kerjasama ya. Adanya kerjasama antara kelompok perhutanan sosial dengan mitra kehutanan, dalam hal ini perusahaan-perusahaan tadi itu. Ya, harapannya berkesinambungan, berkelanjutan agar kerjasama itu dapat dilaksanakan, dan tentunya yang paling terpenting itu adanya pemberdayaan masyarakat dan adanya penambahan nilai-nilai transaksi ekonomi yang bersumber dari areal perhutanan sosial. Jadi jangan hanya izin didapatkan dari Menteri Kehutanan tapi tidak bermanfaat untuk masyarakat. Dan ini merupakan akhirnya dari salah satu program perhutanan sosial itu memang adanya pengelolaan wilayah perhutanan sosial yang berkelanjutan. Nah, ini kan kita ketahui bahwa izin perhutanan sosial ini kan masa berlakunya 35 tahun. Dan itu lama. Dan itu dapat diperpanjang lagi sampai ke 70 tahun lagi. Nah, ini kan yang saya bilang berkelanjutan ini ya seperti itu kan, berkelanjutan supaya kelompok-kelompok pemegang perhutanan sosial ini bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di situ, dan agar juga izin ini bisa mendapatkan manfaat lah dari pemberian izin dari Menteri Kehutanan. Nah, terus harapan saya juga di kegiatan hari ini terkait dengan fokus group discussion, peran pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una terhadap pengelolaan perhutanan sosial, adanya sinergi dan pemahaman terhadap pengelolaan perhutanan sosial yang difokuskan itu pada pasca izin. Nah, jadi terkait dengan kewenangan tadi ini, Kementerian Pusat
Kementerian Kehutanan yang memberikan izin, KPH yang memfasilitasi. Jadi Pemda ini kan secara administrasi masyarakatnya ini masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Jadi itu kewenangan daerah itu ada di Bupati Tojo Una-Una. Makanya sinergi itu perlu agar berkelanjutan dan khususnya OPD-OPD yang ada di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una ini bisa memahami terkait dengan pengelolaan perhutanan sosial. Karena memang semenjak undang-undang pemerintahan daerah dilimpahkan ke provinsi, sehingga dinas kehutanan di kabupaten itu sudah tidak ada lagi. Memang ada gapnya di situ, terkait dengan kewenangan. Makanya kegiatan hari ini diharapkan bisa memberikan ada kesepakatan dan ada rumusan-rumusan nanti di akhir kegiatan ini yang disepakati oleh peserta, dan itu akan kita sampaikan ke Bupati untuk ditindaklanjuti. Mungkin gitu. Ya. Baik, gimana dengan harapan Pak Darwis terkait dengan FGD untuk kegiatan hari ini? Harapan saya untuk kegiatan hari ini, ini kita melakukan kerjasama kan antara pengelola perhutanan sosial dengan mitra. Nah, harapan kami jangan hanya hari ini saja kita lakukan bagus, ke depannya tidak. Nah, ini akan berkesinambungan karena kemarin kita sudah terbitkan 7 kesepakatan perjanjian kerjasama. Nah, jadi mudah-mudahan ke depannya bukan hanya 7, kita akan tambahkan lagi. Nah, itu saja harapan saya sebagai ketua panitia. Terima kasih. Oke. Baik, untuk sahabat Faisal, akhirnya kita di penghujung perbincangan kita dengan narasumber yang hebat-hebat, dan kita berharap segala kegiatan dari kemarin sampai hari ini itu selalu bermuara untuk masyarakat ya, tanpa ada Mas ya? Ada kayak semacam ada pemberdayaan, ada gap tadi itu ya, gap. Jadi kita sebagai masyarakat harus selalu dukung program pemerintah dan selalu menjaga kelestarian hutan. Dan dengan hutan kita bisa hidup lebih nyaman ke depan. Baik, saya Yudhistira pamit. Saya Amar Subekti. Saya Darius Weri. Terima kasih, kita bakal ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.